Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilva Safid Beranti Faisal dari kelas 6C Informatika dengan NIM 10584 111 Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai studi kasus saya, yaitu naive Bayes dalam klasifikasi buah jeruk dan jeruk bali berdasarkan karakteristik dan confession matrix. Terdapat eh, di dalam daftar isi saya, yang pertama itu bab 1, latar belakang, tujuan, ruang lingkup. Di bab 2, yaitu ada metode, di mana terdiri dari 3, yaitu dataset, metode naive Bayes, dan pengujian. Di bab 3, yaitu hasil dan pembahasan, terdapat confession metric, terus ada heat map, perhitungan manual, dan analisis. Serta yang terakhir, yaitu ada kesimpulan dan saran. Pertama, kita masuk kepada latar belakang terlebih dahulu, di mana pengkelompokan terdapat dua, yaitu jeruk dan jeruk bali, di mana jenis dua buah ini eh, sulit, sering sekali sulit dibedakan hanya berdasarkan pengamatan visual manusia, di mana hampir seperti diameternya, beratnya, atau komponen warnanya, di mana identitas manual dapat menjadi kurang akurat dan memakan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada klasifikasi buah jeruk dan jeruk bali dan confession matrix menggunakan atribut fisik dan visualnya. Terus selanjutnya saya masuk pada tujuan. Terdapat dua tujuan saya. Yang pertama yaitu menghasilkan sistem prediksi yang dapat menangani dan mengklasifikasi jenis buah, yang misalnya orange dan grapefruit, berdasarkan karakteristik fisiknya dan warna. Terus kedua itu ada eh, mengevaluasi performa model dengan matriks akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta memastikan model bekerja secara konsisten melalui perbandingan antara hasil prediksi otomatis dan perhitungan manualnya. Terus ruang lingkup saya ada beberapa. Yang pertama itu dataset yang digunakan, terus ada atributnya, terus ada metode klasifikasinya, terus ada lingkungan implementasi sistemnya, di mana saya menggunakan pemrograman Python, terus ada evaluasi performa, yang contohnya itu ada confession matrix-nya, recall, F1 score, dan akurasinya. Terus kita masuk kepada metodenya. Di sini saya menggunakan eh, judul yaitu Orange vs Grapefruit yang saya ambil dari salah satu platform Kaggle. Kalian bisa buka link yang saya bagikan nantinya. Terus dataset ini berisi karakteristik, fisik, dan visual buahnya yang terdiri dari diameter, beratnya, ada warnanya, dan ada namanya. Nah, di nama ini atau jenis buah yang menjadi label klasifikasi saya nanti. Terus, ini merupakan 5 dataset yang saya tampilkan. Ketika kalian mau buka secara fullnya, kalian bisa lihat di link yang tertera. Nanti saya berikan juga. Setelah itu, kita masuk kepada metode. Kenapa saya ambil naive Bayes? Karena metode algoritma ini klasifikasi yang sederhana namun kuat berdasarkan teorema naive Bayes. Terus di sini digunakan kenapa Gaussian naive Bayes itu varian sesuai dengan data dan fitur kontinu yang diharapkan mengikuti distribusi normal Gaussian. Ini merupakan rumus teorema naive Bayes. Terdapat keterangannya juga, di mana X itu hipotesis bahwa Y adalah data kelas atau label, yaitu sampel data yang memiliki label yang tidak diketahui. PX itu probabilitas hipotesis X, PY itu peluang dari data sampel yang diamati probabilitas X. Terus PYX itu probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesisnya. Berikutnya kita masuk pada rumus
distribusi Gaussian. Keterangannya yaitu kita menghitung mean atau rata-rata, terus ada varian, terus dan ada inputan. Lanjut, kita masuk pada pengujian. Pengujian yang saya ambil yaitu pertama pembagian datasetnya, terus kedua itu ada pemrosesan datanya, terus ketiga ada pelatihan modelnya dan evaluasi model, serta hasil pengujian dan pengujian manualnya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini, di sini itu ada confusion matrix untuk mengevaluasi performa algoritma Gaussian F-bias dalam mengklasifikasi dua jenis buah yaitu orange dan grapefruit. Nah, bisa dilihat ini merupakan hasil pengujian saya di confusion matrix yang ada pada Python, yaitu hasilnya ini merupakan true negatif, terus ini merupakan false positif, terus ini ada false negatif dan ada true positif. Ini merupakan rumusnya. Nah, TP itu terdapat 1377 buah orange berhasil atau benar. Terus terdapat false negatif yaitu 108 buah orange yang salah. Terus ada false positif 124 buah grapefruit salah dan true negatif yaitu ada 1391 buah yang berhasil. Ini merupakan tabel prediksinya. Selanjutnya kita masuk kepada heat map-nya. Nah, di sini heat map itu ada confusion matrix heat map yang sesuai dengan hasil dari sini. Nah, sama juga true positifnya yaitu 1377, false negatifnya 108, terus false positifnya yaitu 124, dan true negatifnya 1391. Terus kita masuk pada perhitungan manual, di mana evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung matriks utama klasifikasi secara manual berdasarkan hasil confusion matrix Gaussian F-bias. Terdapat akurasinya yaitu 92%, terus presikalnya yang kelas 0 itu 0,93, terus kelas satunya itu 0,92. Di rekalnya itu kelas 0-nya 0,92 dan kelas satunya itu 0,93. F1 skornya yaitu 0,92 dan kelas satunya itu 0,92 juga. Langsung saja kita menghitung secara manualnya. Di sini akurasi. Akurasi rumusnya yaitu TP ditambah TN dibagi TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN. Yaitu 1377 ditambah 1391 dibagi 1377 ditambah 1391 ditambah 124 ditambah 108 sama dengan 2768 dibagi 3000, hasilnya 92,27%. Sama dengan akurasi yang ada pada Python. Selanjutnya kita masuk pada precision atau presisi, di mana precision nolnya yaitu rumusnya TN dibagi TN ditambah FN, yaitu 1391 dibagi 1391 ditambah 108 sama dengan 1391 dibagi 1499 sama dengan 93%. Sama dengan precision 0 yang ada pada akurasi Python. Terus akurasi pada precision. Selanjutnya precision 1, rumusnya itu TP dibagi TP ditambah FP sama dengan 1377 dibagi 1377 ditambah 124
sama dengan 1377 dibagi 1501 sama dengan 92% sesuai dengan hasil dari Python. Terus selanjutnya kita masuk pada rekal. Rekal nolnya yaitu Tn dibagi Tn tambah Fp sama dengan 1391 dibagi 1391 ditambah 124 sama dengan 1391 dibagi 1515 sama dengan 92. Ini sudah sesuai atau sama hasil hitungan dari Python. Selanjutnya yaitu rekal 1. Rumusnya itu ada TP dibagi TP ditambah Fn sama dengan 1377 dibagi 1377 ditambah 108 sama dengan 1377 dibagi 1486. Hasilnya yaitu 93% atau sama dengan 93 hasilnya dari rekal kelas 1. Selanjutnya di F1 score, yaitu rumusnya 2 dikali precision dikali rekal dibagi precision dikali rekal. Di sini hasilnya yaitu 92 sama dengan hasil dari Python. Nah, analisisnya di sini terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama itu apakah hasil sesuai spesifik? Ya, hasilnya yang diperoleh sudah sesuai dengan spesifik yang diterapkan pada penelitian. Karena model Gaussian Knife Bayes dirancang untuk mengklasifikasi 2 jenis buah yaitu orange dan grapefruit berdasarkan fitur, diameter, berat, dan warna RGB-nya. Terus, berdasarkan hasil evaluasi, akurasi mencapai 92,27% menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi dilakukan dengan benar. Terus, nilai precision, recall, dan F1 score-nya juga berada di atas 91%, yang menandakan bahwa model tidak hanya akurat, tetapi juga seimbang dalam mengenali kedua kelasnya. Selanjutnya di sini ada confession matrix-nya, menunjukkan distribusi kesalahan yang kecil dan seimbang menandakan tidak ada kecenderungan yang bias terhadap salah satu kelasnya. Nah, selanjutnya di sini apakah ada bug atau kesalahan fungsinya? Nah, berdasarkan dari pengujian saya tidak ada bug atau kesalahan fungsinya. Karena pertama, pemrosesan datanya, label, encoding, atau standarisasi berhasil diterapkan tanpa error. Terus, pembagian datanya, yaitu test split itu dilakukan menggunakan rasio 70/30. Terus, pelatihan, yaitu dan prediksi menggunakan metode Gaussian Knife Bayes berjalan lancar dengan hasil konsisten antara evaluasi otomatis, klasifikasi report, dan perhitungan manual. Serta visualisasi confession matrix juga tampil dengan benar dan interaktif. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang saya ambil yaitu algoritma Knife Bayes menunjukkan hasil yang mampu mengklasifikasikan buah jeruk dan jeruk bali dengan tingkat akurasi sebesar 92%. Evaluasi menunjukkan metrik seperti akurasi skor, confession matrix, dan klasifikasi report menunjukkan performa yang menandai dengan precision, recall, dan F1 score masing-masing mencapai lebih dari 92 untuk kedua kelasnya. Nah, untuk saran, selanjutnya sempat ada yang mau meneliti dengan kasus yang sama. Jadi, saran pertama itu bisa bandingkan dengan algoritma lain seperti KNN atau decision tree untuk melihat apakah ada yang lebih akurat dari Naive Bayes. Kedua, yaitu tambahkan fitur lain pada penelitian selanjutnya.
dapat menambahkan fitur seperti tekstur atau bentuk buah untuk meningkatkan hasil klasifikasi. Terus ada pengembangan menjadi aplikasi, contohnya itu model berpotensi diubah menjadi aplikasi sederhana untuk membantu proses sortir buah secara otomatis. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita masuk kepada pemrogramannya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk kepada proses untuk mencari Gaussian modelnya. Terus ada conversion matrix-nya, terus ada klasifikasi reportnya, terus ada akurasinya. Ini kita ambil eh, library yaitu NumPy, Pandas, terus ada scikit-learn, terus ada Matplotlib, terus ada scikit-learn. Di sini eh, saya mengambil 5 dataset teratas untuk menampilkan. Terus dengan datasetnya namanya yaitu Freud XLXE. Terus ini yaitu informasinya bahwa kolom ini diameter, terus ada berat, ada red, ini warna dan ada namanya. Ini non-null itu menandakan bahwa tidak ada data yang kosong. Ini merupakan tipe datanya. Terus ini menunjukkan bahwa tidak ada data yang kosong, yaitu maka di sini false. Terus di sini encode labelnya yaitu saya menggunakan name. Terus transformasinya df nama di sini labelnya dan menampilkan 5 data teratas. Nah, ini tadi namanya dari orange dan grapefruit. Nih. Setelah itu kita ubah jadi 1 dan 0. Selanjutnya ini menampilkan X-nya bahwa semua baris muncul dan ini 1 kolom terakhir tidak muncul. Semua data kolom kecuali kolom terakhir. Terus untuk menampilkan nilai X-nya dan nilai Y-nya. Terus di sini menggunakan data split data, yaitu data training dan data testing. Saya menggunakan 30% untuk data testing dan 70% untuk data trainingnya. Di sini saya mengambil standar scalar untuk data testing dan training agar nilainya cukup dekat. Karena contoh misalnya di sini ribuan, terus di sini puluhan, sini ratusan, terus gitu. Mengubah menjadi nilai rentan yang lebih dekat. Sama juga nilai TX-nya. Terus di sini menampilkan Y-train dan Y-text-nya. Di sini model Gaussian knife bias-nya. Terus selanjutnya ini adalah prediksinya, klasifikasi, terus ada klasifikasi predik probabilitasnya. Nah, ini tadi itu ketika kita melihat di laporan bahwa ada conversion matrix-nya, ini hasilnya. Terus akurasinya, terus tingkat akurasinya yaitu 90%. Nah, ini prediksinya Y-test dan Y-prediksi. Selanjutnya hasilnya bisa disimpan di sini, terprint. Nah, ini adalah conversion matrix-nya. Nah, ini nilai conversion matrix. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fisabilis haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.